Baik, selamat siang dan selamat berjumpa kembali dengan saya Bambang dari GET. Yang kita ingin bahas kali ini adalah berkaitan dengan kreativitas. Jadi apa itu kreativitas dan bagaimana kita bisa mengembangkan itu di dalam diri kita. Baik, mari kita lihat satu demi satu yang berkaitan dengan makna kreativitas. Jadi kreativitas ini merupakan kata benda. Ya. Kreativiti. Jadi ini merupakan satu keadaan atau suatu kualitas bagaimana menjadi kreatif. Jadi kreativiti ini kondisi menjadi kreatif. Nah, kreativiti ini adalah kemampuan untuk memikirkan, untuk merenungkan ide-ide, aturan, pola, dan hubungan-hubungan secara tradisional menjadi ide-ide baru yang lebih bermakna, yang secara original ataupun imajinasi itu terjadi. Jadi dalam proses kreativitas ada originalitas, ya, ada sul muasalnya, dan ada imajinasi. Bagaimana proses sul muasal ini digudak-gaduk, dicari kaitannya, dicari hubungannya menjadi ide-ide baru. Nah, ada proses itu. Itu yang disebut kreativitas. Jadi kreativitas itu adalah kapasitas atau kemampuan individu ya untuk menciptakan, menemukan atau memproduksi satu ide baru ataupun perbaikan ataupun satu objek ya, termasuk di dalamnya adalah merearrange, menata kembali, mengarrange kembali ataupun membentuk kembali, reshaping dalam satu bentuk baru yang sudah dikenal sebelumnya. Ya. Di halaman berikut, nah dalam proses kreativitas ini ada yang namanya value creation. Jadi kreasi yang bernilai. Nah, kreasi yang bernilai itu apa? Ya. Kreasi yang bernilai ini ide ataupun objek ini diimajinasikan. Ya. Ada proses imajinasi, ya, dan proses itu juga mengandung kreativitas. Ya. Dicampur dengan satu empati. Empati itu artinya kita memahami kondisinya, lapangannya seperti apa, rasanya seperti apa, kebutuhannya seperti apa. Jadi kalau hanya imajinasi doang tanpa ya, empati, ini nanti bisa saja itu tidak berguna bagi orang lain. Makanya kenapa harus ada empatinya. Ditambah dengan inovasi. Inovasi itu membentuk lebih berguna, membentuk baru, ya, melihat hal baru, ada perbaikan. Ya, ini yang kemudian disebut yang namanya value creation, ya, kreasi yang bernilai. Jadi ada sesuatu diimajinasikan, ya, dicari gudak-gaduknya, dicari dari perspektif lain, ya, memahami keadaan lapangannya, ditambah dengan inovasi, ya, perbaikan sana sini, maka ini menjadi kreasi yang bernilai. Nah, perbedaan apa
antara kreativitas, invention, dan innovation. Kreativitas itu adalah tindakan, ya, membalikkan, menemukan ide-ide baru, ya, dengan menggunakan imajinatif, ya, secara imajinatif itu menjadi kenyataan. Jadi tindakan menemukan dan berimajinasi dari ide-ide menjadi satu realitas. Itu kreativitas. Invention, penemuan, itu adalah kreasi dari ide baru atau konsep baru. Ya. Jadi invention itu menemukan ide baru atau konsep baru. Ya. Dari perspektif lain biasanya. Sedangkan innovation, inovasi ini adalah menemukan konsep baru kemudian dikomersialisasikan. Ya. Dan kemudian dipakai oleh banyak orang. Ya, biasanya kalau innovation ini adalah tidak breakthrough ya, biasanya itu adalah perbaikan-perbaikan, inovasi-inovasi. Jadi perbaikan dilihat dari kegunaannya lebih komplit, lebih cepat, lebih mudah, lebih gampang. Nah, ini innovation. Ya, tapi kalau invention itu memang prosesnya lebih dalam, jadi banyak hal bisa baru sama sekali. Nah, ini menjadi invention. Jadi invention sama innovation itu lebih besar invention. Inovasi itu gradual, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, terus makin lama makin. Memang kalau lama-kelamaan bisa berubah seperti invention, tapi tidak breakthrough. Inovasi itu tidak breakthrough. Yang breakthrough itu adalah invention. Dua-duanya menggunakan proses ataupun alat-alat dari creativity, ya, alat-alat dari kreativitas. Oke. Nah, berikut itu yang disebut kreativitas. Wah, manfaatnya banyak ini, manfaatnya banyak. Persoalannya adalah bagaimana kita mengembangkan kreativitas ini. Ada 17 ide untuk mengembangkan kreativitas. Yang pertama itu adalah komitmen diri sendiri terhadap bagaimana mengembangkan kreativitasnya Anda. Jadi harus mau, harus punya komitmen. Jadi jangan hanya mau tapi tidak komit. Nah, itu namanya komat kamit, omdo, omong doang. Otaknya banyak, idenya tapi omdo. Jadi nomor satu itu komitmen. Oke, saya mau mulai. Nah, itu namanya komitmen. Nah, karena kita punya komitmen, kita mencoba sekali, dua kali, lama-lama kita menjadi expert, ahli dalam bidang itu. Ya. Dan yang ketiga, ini reward your curiosity. Jadi menghargai keingintahuannya Anda. Keingintahuannya Anda. Kalau saya biasanya menemukan sesuatu, ya, habis mengerjakan sesuatu dan saya anggap unik, bagus, itu saya merenung, ambil, melihat dari dalam tapi manggut-manggut. Apalagi tambah kopi, tambah rokok, boleh juga. Ternyata oke. Ya, saya bukan inventor ya, tapi saya suka iseng menemukan hal-hal yang baru, yang ya kalau menurut secara umum sih unik gitu. Ya. Yang keempat itu be willing to take risk, harus berani mengambil risiko. Risiko apa? Risiko salah, risiko keliru, ya. Risiko ngabisi duit. Ya. Giliran nggak jadi dibuang percuma. Ya. Itu adalah risiko-risiko dari inovasi kreativitas. Ya. Paling diomelin istri ya, buang-buang duit percuma. Ya, dengerin aja.
Yang kelima, build your confidence. Lama-kelamaan, ya karena kita banyak nguti-nguti ini, nguti-nguti itu, nguti-nguti ini, lama-lama kita pede. Oh, kalau hanya gitu mah gampang, kono begini. Ya. Jadi percaya diri timbul karena kemampuan kita yang makin lama makin terasa. Nah, tapi kalau kita ini tidak punya pengetahuan, tidak punya pengalaman, ya pasti nggak pede. Ya. Yang keenam, menyediakan waktu untuk kreativitas. Ini menyediakan waktu untuk aktivitas-aktivitas berkreasi. Ya. Make time for your creativity. Yang ketujuh, ya, mengatasi sikap-sikap negatif yang menghambat kreativitas. Ya. Terutama apa? Terutama ledekan teman, ledekan orang. Nggak mungkin kamu bisa. Iya. Halah itu memblok kreativitas. Jadi kalau Anda kreatif atau kita ingin membangun kreativitas itu jangan baperan, jangan dikit-dikit bola. Karena serangan itu demikian banyak, ejekan, bulian itu biasa. Ya. Yang kedelapan itu adalah fight your fear of failure. Jadi ketakutan akan kegagalan. Ya. Jadi jangan takut gagal. Kalau gagal coba lagi, gagal coba lagi. Kalau gagal lagi ya coba lagi. Kalau gagal lagi ya coba lagi. Tinggal siapa yang mati duluan. Yang kesembilan ya harus bisa atau harus mampu mencari ide-ide baru dengan cara brainstorming. Ini untuk supaya kita bisa memperhalus, mengembangkan, mempercepat dari ide-ide yang sudah kita miliki sebelumnya. Jadi untuk memperbaiki. Brainstorming itu syukur-syukur kalau bisa dilakukan dengan orang yang ahli ya, orang yang punya kreativitas yang sama. Tapi seandainya tidak juga enggak apa-apa, hanya aja. Kadang-kadang muncul ide itu dari orang yang sederhana, yang nggak tahu permasalahannya. Artinya di otak kita ini jangan menutup diri, terbuka saja terhadap berbagai ide. Ya, yes, didengerin lalu kita saring. Yang ke-10 adalah menyadari bahwa setiap atau kebanyakan masalah, kebanyakan problem ini mempunyai multiple solution. Jadi setiap masalah, setiap problem ini bisa dilihat dari berbagai angles, bisa dilihat dari berbagai perspektif. Yang ke-11, semua proses kreativitas itu dituliskan dalam bentuk jurnal. Jadi keep a creativity journal. Yang ke-12, create a mind map. Mind map itu cara berpikirnya kita di pikirannya. Mind mapping. Ya. Jadi kayak peta besar. Nah, peta besar itu mind mapping. Dan flowchart. Flowchart itu peta kecil. Sini kemana, sini kemana, sini kemana. Jadi kalau kita ada dalam satu titik, kita mau kemana, belok kiri, belok kanan, lurus dan sebagainya itu adalah flowchart. Tapi peta besarnya ada di mind mapping. Yang ke-13, challenge yourself. Jadi tantang diri sendiri dan ciptakan kesempatan untuk berkreatif. Jadi kasarannya ya pergi dari zona nyaman. Dan hati-hati dengan zona nyaman. Zona nyaman itu membuat kita dumb, membuat kita bodoh. Monoton, nyaman, gitu-gitu terus, gitu-gitu terus. Ya. Yang ke-14, nah ini dari biangnya cara berpikir ini. Gunakan atau cobalah six head thinking atau six head teknik dari Edward de Bono. Six head teknik itu apa? Jadi cara kita melihat sesuatu, mengurai entah itu problem, entah itu masalah, entah itu kreativitas dengan 6 topik.
dengan 6 angles, dengan 6 perspektif. Yang pertama itu adalah red hat. Red hat ini melihat situasi ini secara emosional. Apa perasaannya kita melihat itu? White hat itu adalah melihat permasalahan dengan objektif, netral, gitu, dengan faktual, dengan kondisi yang ada, tanpa tercampuri dengan emosi. Yellow hat, ya, kuning, ini adalah penggunaan positif perspektif. Ya. Elemen mana nih yang mantap nih? Elemen mana nih yang bisa dikerjakan? Oh, ini lebih memungkinkan dibandingkan dengan itu. Ini adalah positif perspektif. Sebaliknya black hat itu adalah negatif perspektif. Kalau ini nggak jalan, apa iya ini tuh bisa? Mungkin nggak sih? Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering kita gunakan itu yang justru untuk suka menyerang orang itu sebetulnya black hat. Jadi negatif perspektif. Loh, negatif perspektif itu bukan tidak perlu. Kenapa? Kita untuk membangun, oh ini kritis, oh ini nyerempet. Gitu loh. Green hat itu adalah berpikir kreatif. Artinya mencari alternatif. Kalau ini tidak bisa, terus gimana? Alternatifnya apa? Kontingensinya seperti apa? Kemungkinannya seperti apa? Ini adalah green hat. Blue hat itu, wah ini seperti kita ini kayak melihat dunia. Kalau kita melihat dunia itu kan biru, melihat laut biru, melihat langit biru. Jadi lihat dari perspektif besar. Ya, overall solutionnya seperti apa? Nah, kalau kita menggunakan six hat thinking atau six hat teknik ini, maka kita paling tidak punya 6 perspektif. Ya, lihat perspektif emosi, lihat fakta, ya, lihat positifnya seperti apa, negatifnya seperti apa. Kita berpikir dari itu semua dan lihat broadly-nya, lihat depth and broad perspektif. Lihat dari kedalaman dan keluasan perspektif. Makanya disebut blue hat. Ya. Sehingga satu persoalan itu dilihat dari 6 perspektif, ya, sehingga solusinya juga lebih luas, lebih mantap. Ini baru satu alat, ya, dan masih ada banyak beberapa alat yang lain. Yang ke-15 adalah bagaimana agar kita bisa kreatif. Itu adalah mencari sumber inspirasi. Ada orang yang senang ketenangan, ada justru orang yang senang keramaian, jadi melihat berbagai perilaku orang. Ya. Ada yang senang melihat air terjun, ada yang senang melihat laut, ya. Ada yang senang di hutan dengan spoi-spoi. Ya. Kalau saya senangnya kalau mencari inspirasi itu kalau tidak di WC malah jalan-jalan. Jalan-jalan nih saya jalan-jalan tanpa tujuan gitu. Ya. Sambil ya nggak sengaja, jadi nggak sengaja mencari gitu kayak orang mencari itu ya enggak. Ya nikmati aja perjalanan itu kosong nanti dapat. Yang ke-16 adalah pertimbangkan alternatif senarius. Ya. Jadi senarius itu bukan prediksi, tapi satu, misalnya gini, kita ini dalam 25 tahun yang akan datang itu akan seperti apa ya? Nah, ini kan betul-betul enggak kita prediksikan. Gitu. Ya. Nah, alternatif senarius itu kayak gitu. If, ya, menggunakan alat-alatnya tuh if begini, nah, faktornya apa saja, terus dikasih if lagi, dikasih why, dikasih how, why lagi, kadang-kadang why-nya 5 kali. Ini adalah membangun senario dari berbagai faktor. Yang ke-17 adalah cobalah untuk menggunakan snowball teknik. Ya,
kecil, tapi kemudian kalau kita terus-teruskan ini akan menjadi sesuatu yang besar. Ya, snowball effect. Tapi dimulainya dengan hal yang kecil. Jadi itu adalah hal-hal yang bisa kita kembangkan ya, untuk membangun kreativitas kita. Terakhir adalah bila mana ada ide-ide ataupun komentar ingin membahas apa ataupun mengkomentari terhadap proses ini untuk lebih lanjut lagi, itu misalnya ada yang namanya training soft skill ya, yang berkaitan dengan creative thinking. Ini akan lebih lama lagi dan lebih luas ya, ada beserta tools-toolsnya. Ya. Kontak saja dengan 0813-1123-7975. Nah, terima kasih dan selamat siang. Bye.